kan? Coba ulang Suami lagi, barusan gue record. kan istri, bagaimana dia menafkahi istrinya, bagaimana dia menafkahi keluarganya, gimana dia mendidik. Jadi suami itu banyak loh, gimana dia menafkahi istri dan anak-anaknya, gimana dia mendidik istri dan anak-anaknya, gimana dia memberikan kenyamanan buat istri dan anak-anak itu semua ditanya. Ketika istri pernah pernah nih ada riwayat istri depresi, ini kenapa istrimu pernah depresi? Itu ditanya loh sama Allah. Jangan salah tuh suami kalau tahu itu dia tahu itu berat. Jadi boro-boro mau nambah lagi satu aja dia ngeri menjawab pertanyaan Allah nanti di hari kiamat nanti begitu. Ya, jadi dan perempuan tolong yang namanya mencintai suami karena Allah, pahami kewajiban suami apa aja. Kita bantu dia untuk melaksanakan kewajibannya. Begitu ya. Termasuk ngajarin akidah ke anak-anak nggak sih, kayak kayak kan ada tuh sering orang yang saya nggak mau bangunin subuh biar biar ibunya aja, kalau ibunya yang ngomong cepet bangun, kalau bapaknya cuek aja gitu. Itu Oh, aslinya si bapak tuh dikasih panggung untuk ayo kamu yang bangunin dong anak-anak subuh gitu. oh, ya. Kita kerjasama bilang. Emang Hmm. aku sih malah untung ntar di akhirat bilangnya aku mulu nih yang punya andil bangunin anak-anak. Emang kamu gak mau ntar di nambah-nambah pundi-pundi pahala kamu di hadapan Allah kan gitu. Pokoknya nanti di akhirat nanti kita tuh butuh sama yang namanya kebaikan hatta satu pun. Kita nggak akan mau bagi ke anak kita gitu loh. Itu situasi gentingnya nanti di padang mahsyar. Nah, tuh Hatta ketemu. Nah, anaknya nggak mau berbagi. Kalau udah di sono ya, kalau udah di sono itu nggak ada istilah anak, nggak ada istilah suami. Oh maaf ya, ini hari ini kita pemikirin diri sendiri kita biar selamat tuh begitu. Makanya sekarang mumpung masih bisa bareng-bareng lakukan gitu. Oke, kalaupun jadi bilang oh lo ya jadi Allah. lo jadi good cupnya, gue jadi bad cupnya misalnya, iya tapi ganti-gantilah peranannya, jangan bad cup mulu dia seumur umur kesian, gitu ya. Kayak apa, kalau anak-anak setoran tuh lebih senang sama bapaknya karena nggak pernah dikoreksi. Maksudnya dikoreksinya biasa aja gitu. Panjangnya apa segala macam lebih lebih senang. Jadi lebih senang setoran sama bapaknya. Kalau sama ibunya kan rese ya ibunya gitu. Terus bilangnya bilangnya apa? Ayo ayo dong ayah, ini harus jadi biar jadi ladang amal gitu kan. Tapi anaknya nggak mau lah gitu. Aku pernah dapet kayak gitu tuh. Orang Coba dulu, laporan. dicoba dulu. Tapi gini, kan urusan untuk memberikan mereka pemahaman akidah mungkin tidak harus dengan cara itu. Kalau cara itu mungkin yang paling bisanya istri, ya berarti suami cari cara yang lain di hari lain pada kesempatan yang lain. Itu aja sih. Misalnya kayak contoh, kakak misalnya anaknya mau lomba gitu misalnya. Ayo kakak, semangat ya, Bismillah. Niatnya karena Allah dulu. Kan gitu. Ya, itu tetap sama-sama seperti mengajarkan akidah juga. Kan gitu kan. Nah, sekarang ada pertanyaan, kalau dulu pernah telanjur kayak gitu, yang mungkin maksudnya yang Nuning pernah merasa, ya udahlah aku nggak mau ngerepetin suami gitu ya. Ya nih, dulu pernah kayak gitu maksudnya apa? Ya kurang lebih kayak gitu kayaknya. Gitu ya. Jadi gimana? Ya itu tadi makanya setiap malam kita salam-salaman sama suami itu sebelum tidur itu saling bilang apa? Eh, aku Iya minta bener. maaf. Tadi Kenapa? mute-nya nggak bisa di unmute unmute. Aku udah jawab iya iya iya, tapi ternyata masih di mute. Iya kayak Oh, kira-kira lah, kayak sombong gitulah jadi istri. nah iya, itu biasanya kadang-kadang ujian rumah tangga kita itu datang dari situ juga. Saya pernah nanganin kasur, nanganin kasus suaminya sejak kerja tiba-tiba sejak menikah tiba-tiba kehilangan kerjaan. Dia bertahan bersabar sampai masuk tahun ke-6. Capek juga dia. Begitu kita sebelum tahapan rukyah ya kita ngobrol dulu. Terus saya tanya, pernah nggak waktu sebelum nikah ada perasaan begini? Pokoknya kalau nikah nggak mau ngerepotin suami. Saya bilang gitu kan. Dia bilang iya. Dia ada kata-kata kayak gitu. Pokoknya dia nggak mau repotin suami. Iya, makanya bener. Allah kasih kamu nggak ngerepotin suami kan. Jadi kamu yang repot. Kamunya Jadi repot sendiri. kan. Jadi eh, kita nggak bilang kata-kata itu lo sombong sih, enggak. Dia niat sombong mungkin tidak, tapi dia nggak sadar sombong gitu kan, ya kan? Dia nggak sadar sombong. Jadi kalau udah terlanjur terjadi gimana tuh? Nah sekarang ini kita minta maaf sama suami karena kita udah merugikan akhiratnya dia. Kita sudah merugikan akhiratnya dia. Bilang,
aku pernah punya prinsip nggak mau minta kalau nggak dikasih. Aku pernah punya prinsip nggak mau ngerepotin kamu. Jadi sempat dalam rumah tangga kita tuh berapa tahun aku nggak benar-benar minta dinafkahi. Ternyata itu salah. Aku minta maaf. Itu redo ya. Kalau di redo, alhamdulillah. Bagus minta maaf sekarang masih di dunia. Dia belum berasa kerugiannya itu kehilangan kesempatan akhirat itu gitu loh. Jadi minta maaf sekarang ya, jangan drama sekarang udah nggak keburu itu. Terus habis minta maaf nih. Iya, Dulu kan nggak kita ganti rugi, sekarang aja dikasihnya di double-double. iya gitu. Emang ya itu yang dibilang cinta dan benci karena Allah tuh di situ. Jadi kalau kita kayak misalnya eh, kalau cintanya masih waras, cinta dan benci karena Allah, insya Allah kagak ada tuh yang bertahan sama suami yang NPWP. Nggak ada tuh yang hancur-hancuran dirinya bertahan dengan suami yang sudah KDRT lahir batin, nggak menafkahi segala macam, nggak ada. Karena semua perempuan tahu dirinya itu berharga. Dia punya dia punya rule yang akan terus dipakai. Lo baik, gue baik. Lo cinta, gue cinta. Kalau nggak cinta dan nggak menafkahi, nggak kasih hak, ya udah gitu. Berarti rumah tangga ini nggak mau dibangun secara syariat. Sorry, prinsip gue harus secara syariat. Kalau lo enggak, ya udah bubar. Makanya kan sebenarnya semudah itu. Kalau kami nggak sholat aja udah halal diceraikan. Makanya talak itu sebenarnya bukan cuma satu. Talak itu ada 8 macam. Ada talak, ada hulu, ada fasah, ada zihar, li'an, segala macam. Kalau suami tahu semua jenis talak ini, dia nggak akan berani ngomong macam-macam. Contoh misalnya dia saking, mungkin suami ini anaknya mamah misalnya ya. Lantas dia bilang sama istrinya, dilihat dari belakang lama-lama lo kayak emak gue. Nah itu ucapan yang nggak boleh banget. Segera istighfar itu nggak boleh malamnya dia menggauli istrinya. Kenapa? Dia udah menyamakan istri sama ibunya sendiri. Kan Islam itu Masya Allah kan. Aku Kalau pernah kita dengar kayak gitu. bercanda pun kita nggak akan sampai seperti itu. Um, Jadi kalau kalau suami apa minta maaf sama suami tadi harus disebutin nggak boleh Misalnya harus disebutin. sebutin Maksudnya, kesalahannya. iya misalnya saya ridho deh kamu dulu nggak ngasih saya nafkah gitu harus kayak gitu. Bukan kita Ridho bilang, saya minta maaf ketika kamu saya biarin nggak ngasih nafkah, justru ternyata saya yang salah gitu. Oh justru ngomongnya Bukan, kita ya. malah dia minta maaf sama gue. Kalau ridho, insya Allah ridhonya kita tuh kita dapat pahala. Itu udah untung nggak? Tapi suami kasihan. Tapi sama dia, aku minta waktu aku nggak ingetin kamu soal nafkah, aku biarin yang kamu nggak ngasih nafkah, ternyata aku tuh yang salah. Aku biarin kamu itu melepas kewajiban kamu sendiri. Sekian kamu, tapi sekarang aku minta maaf ya. Dan aku udah ridho gitu. Gitu. Kamu ridho nggak nih? Aku diemin waktu itu. Gitu. Kata suami, ya ridho aja kalau diridoin, alhamdulillah. Langsung dikasih ATM Platinum. Oh, sedap bener ya. Nggak ada ATM Amin amin. pinjem Langsung kita aja. mandar ada tuh. Ya, jadi di sini makanya Allah akan berdirikan dua orang laki-laki tersebut, satu si pezina istrinya, yang satu yang punya istri. itu itu momen yang menyakitkan itu. Jadi maksud kalian menyangka tadi akan meninggalkan sedikit pun kebaikannya, nggak akan mungkin, pasti dihabisin, dikuras habis tuh kebaikan orang itu, ya kan? Sedangkan karena dia udah diizinin sama Allah untuk mengambil kebaikan dia semaunya. Teman-teman Mbak perhatikan Mbak paragraf 1, 2, 3, 4. Paragraf keempat perhatikan ya, perhatikan banget. Bayangkan kita di padang mahsyar nanti nih, bayangkan banget. Saat itu satu kebaikan itu sangat kita butuhkan. Sampai-sampai seorang bapak tidak mau meninggalkan hak atas anak kandungnya. Dan seorang kawan tidak mau melepaskan hak dirinya atas kawannya yang lain. Di surat An-Nazi'at apa Abasa ya? Coba siapa yang ketemu? Siapa yang ketemu hari ini, ntar abis ini saya kirimin pulsa 100.000. Ada ayat begini. Ranggu mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mar'u min akhi wa ummi wa sahib. Abasa, Bu. Rasa itu mah. Abasa.
Jawab. Aku Aku juga jawab sih. Ih, aku ayat tuh 34 kayaknya. nggak pakai kayaknya. Ayo dicatat. Yauma Wa yafir ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani bani likulli mri'in limri'im ma minhum yawma idin sya'nu yughni Nah, wujuhu yawma idin musfirah. surat apa Mbak? Abasa Ayat 34 seingat saya ya Bu. ya. Mbak Sila ya, ntar dapat pulsa ya 100.000. Beneran ini ya astagfirullah ya Allah. Masya Allah. Iya ayat 34 benar. Yauma yafiru mar'u min akhi. ya betul. Nah, makanya teman-teman di Quran ini kemarin sempat saya kasih sedikit di pengajian yang apa tuh yang buat murukyah itu sebutan perempuan untuk Allah menyebut perempuan itu dengan aneka sebutan itu pun makanya sesuai fungsinya masing-masing. Kenapa? Kadang Allah di Quran menyebut an-nisa, lalu ada kata-kata mar'atun atau imro'at, ada juga kadang Allah sebut dengan zaujah. Nah, itu beda ternyata. Kalau an-nisa itu kan perempuan secara umum, ya, perawan kek, yang udah nikah kek, yang karir maupun yang tidak, an-nisa itu perempuan secara umum dan eh, tapi dia lebih kepada perempuan yang memang bergerak gitu ya, an-nisa, bergaul. Kemudian ada di sini kata-kata imro'at sama zaujah. Apa bedanya? Coba teman-teman perhatikan kata-kata imro'atun itu suka kita lihat di dia kalau nyebutin istrinya Fir'aun, ya. Terus kalau di zaujatun itu kalau lagi nyebut secara khusus tentang pasangan-pasangan. Saya kasih saya kasih bocoran sedikit aja, ntar kita lengkapin lagi nggak apa-apa. Kapan Allah nyebut imro'at, kapan Allah nyebut zaujah, itu tergantung bagaimana hubungan antara suami istri itu terjadi. Ada yang dia secara fisik ya bareng-bareng satu atap, tapi dia nggak ada kayak laki bini benar-benar lahir batin, ya nggak ada yang namanya hak dan kewajiban di situ. Misalnya dia satu atap, tapi perasaan mereka berbeda. Perasaan mereka berbeda, keyakinan mereka berbeda, mereka nggak sejalan, itu sebutan perempuan di situ namanya dia bukan zaujah, bukan sebagai pasangan kalau Allah nyebutnya. Dia sebagai imro'at, perempuan dewasa yang kebetulan tinggal satu atap sama si laki-laki ini. Tuh. Kan Asiahnya Firaun satu atap, tapi kan dia beda keyakinan. Ya, kemudian istrinya Imron sempat juga disebut imro'at. Bukan ini jadi banget maksudnya istri Imran disebut imro'at. Kenapa? Karena dia sempat beda keyakinan, bukan beda agama maksudnya ya, beda keyakinan maksudnya gini. Sedangkan Imran masih yakin Allah pasti akan kasih, Allah pasti akan kabulin, pasti mereka nggak punya anak kalau Allah udah ngabulin. Jadi kalau istri Imran sempat merasa nggak mungkin lah, gue udah tua, udah mandul juga dibilang ahlinya gitu kan. Jadi sampai Hatta hanya beda prinsip kayak gitu tuh, beda pandangan itu saja itu kita itu di situ perempuan itu namanya bukan zaujah, tapi dia imro'at. Nah, kalau disebut zaujah sama Allah itu berarti seorang istri yang secara lahir dan batinnya, fisik dan psikisnya itu semua sejalan sama suaminya, saling beriringan. Itu baru zaujah. Sekarang tanya ke diri sendiri, kita masih tingkatannya imro'at tapi udah zaujah nih untuk pasangan kita. Saya tahu. Gitu. Makanya itu tadi ya, Masya Allah ya, Allah sebutin beda-beda di dalam Quran. Kadang-kadang juga Allah sebut unsa. Laisa zakaru kal unsa. Yang namanya laki-laki itu nggak sama dengan perempuan. Itu secara umum. Tapi itu dari sisi psikisnya. Apa? Unsa itu yang lemah, yang gampang terpengaruh, yang gampang terbucin-bucin, yang cepat luluh. Tuh unsa. Itu kita. Cewek itu emang begitu gitu. Dia nggak sama dengan laki-laki. Udah capek, udah rentak badannya, lah timbang dibisikin cinta aja udah semangat lagi. Emang perempuan begitu kan, cepat luluh. Ya alhamdulillah. Jadi anak-anak itu belajar belajar lembut hatinya, belajar ulas asih itu dari seorang ibu.
Kalau dari bapak dia belajar keberanian, belajar percaya diri dan segala macam. Nah, kayak ada orang kalau dia nggak dapat kasih sayang ibu, walaupun ibunya ada, tapi dia nggak dapat kasih sayang seorang ibu, beda, ya. Nah, di sini jika wanita yang dizina tersebut adalah kerabatnya, udah tetangga, kerabat. Siapa yang belum di-mute nih? Jadi, di paragraf kelima, jika ternyata wanita yang dizinai itu adalah kerabatnya, maka dosa bertambah dengan dosa pemutusan silaturahim. Ya, tambah dosanya kalau si pezina juga udah nikah, udah tetangga, masih kerabat, udah nikah pula dia. Allahu Akbar. Udah tuh bahasanya dirajamnya benar-benar dengan ekspresi yang menggemaskan, ya. Kemudian ini baru kita tetangga, udah tetangga, dia udah statusnya tetangga, sudah menikah pula dan masih kerabat pula. Tambah lagi apa? Si perbuatan zina ini akan menjadi dosa lebih besar lagi, terbesar kalau pelakunya adalah orang yang telah lanjut usia. Ya. Bahkan kelak dia termasuk 3 golongan orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Enggak disucikan, juga enggak ditimpakan azab yang pedih, dan ditimpakan azab yang pedih. Nah, ini ditandain di PR ya, cari siapa aja sih 3 golongan itu. Salah satu udah kita tahu di sini, orang tua yang berzina. Itu enggak akan diajak bicara sama Allah di hari kiamat. Yang 2 lagi cari. Itu ya. Sekarang masalah tempatnya. Kalau perzinahan ini terjadi di bulan haram, ya, atau di tanah haram, atau di waktu yang agung di sisi Allah, seperti waktu sholat dan waktu terkabulnya doa. Waktu terkabul doanya kapan? Kan tengah malam. Dan biasa orang kalau selingkuh, kan gitu ya. Ngeri kan? Dosanya berlipat ganda lagi, coba. Jadi ini bab khusus ini nih, halaman 245 246, coba nanti baca murojaah sengaja depan suami. Nggak usah ngajakin dia nyimak, tapi kita baca aja. Oh ya Allah, ternyata kalau dia tetangga malah lebih ini lagi. Jadi suami mikir, ya Allah ribet amat mau zina. Gitu ya. Pada bulan haram maksudnya apa? Bulan 4 yang bulan yang 4 itu loh, ya, Ramadan. Kemudian Muharram ya. Muharram sama Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu kan 3-4 bulan yang diharamkan. Maksudnya diharamkan gimana? Semua perbuatan baik kan pahalanya berlipat ganda. Begitupun perbuatan jahat. Kalau misalnya zina itu di bulan biasa, balasan catatan dosanya itu 10 misalnya setiap kali berzina, di bulan haram bisa berlipat-lipat. Bisa 100, bisa 1000. Nah, makanya hati-hati. Gitu. Pertama, kenapa bisa berlipat-lipat? Karena berarti kita tidak menghormati bulan yang Allah agungkan tersebut. Apalagi di tanah haram. Apalagi di waktu yang agung, waktu-waktu terkabulnya doa. Oleh sebab itu, renungkanlah semua kerusakan akibat maksiat serta perbedaan derajatnya dari segi dosa dan hukumannya. Ya. Sekarang kita ngomong soal hukuman potong. Pencurian menyebabkan rusaknya harta. Allah menjadikan hukum potong tangan sebagai sanksi karena rusaknya harta. Ya, rusak harta kan ya kalau pencurian kan. Motor kita punya kunci bagus-bagus, tahu pakai kunci T. Saya pernah ngalamin tuh motor hampir dicuri pas lagi ngajar ngaji. Saya nggak tahu kalau daerah situ memang ternyata rawan gitu kan. Dan Allah bikin nih kaki kayak pengen keluar aja, pengen cepat keluar gitu. Pamit-pamitan, basa-basi segala macam. Aduh, udah gak sabaran begitu keluar, kayak ada bayangan orang keluar dari gerbang. Belum curiga tuh, begitu mau ngidupin motor, nggak bisa dimasukin kunci saya sendiri. Udah rusak lubangnya gitu. Ya alhamdulillahnya masih rezeki ya. Nah, ini contoh maksudnya pencurian itu menyebabkan rusaknya harta. Biasa orang kalau nyuri kan pasti ngerusak kan, yang ngambil spion mobil kan gitu kan ya, kacanya yang ngambil barang di dalam mobil lah, kaca dirusak. Kenapa? Karena pencuri mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, menerobos rumah dan tidak masuk melalui pintu. Seperti kucing dan ular yang masuk di rumah tanpa sepengetahuan kamu.
tingkat kerusakan akibat pencurian ini belum sampai pada derajat pembunuhan, tapi tidak juga dapat dicegah hanya dengan diberi hukuman dera. Jadi yang dikasih hukuman bentuknya adalah melenyapkan anggota tubuh yang dipakai untuk kasih kejahatan dia. Ya, apa namanya di sini tingkatannya itu kalau yang potong tangan tuh dia kalau udah masuk ke tinggi gitu ya. Itu siapa? Allah juga menjadikan dera sebagai hukuman karena rusaknya akal akibat minuman keras, serta menginjak-injak kehormatan dengan tuduhan zina. Jadi hukuman cambuk itu dikasih ke orang yang berzina tapi dia masih bujangan, sama orang yang minum minuman keras, dan orang yang memfitnah orang lain dengan tuduhan zina. Itu sama hukumannya. Hukuman syariah dari Allah Azza wa Jalla berkisar antara 3 perkara ini. Sebagaimana kafarat atau denda juga berkisar di antara 3 perkara. Membebaskan budak, ini tertinggi ya. Memberi makan orang yang kelaparan dan orang yang berpuasa. Jadi maksudnya, kalau hukuman syar'i tadi kan berkisar antara potong, dera, sama rajam. Nah di sini kalau kita ngomong soal kafarat pun juga jenis tingkatannya itu 3. Pertama, dia bentuk kafarat itu adalah membebaskan budak. Secara sekarang ini nggak ada budak ya kan, udah nggak ada budak, berarti yang tingkatan kedua memberi makan orang kelaparan, lalu yang ketiga baru berpuasa. Jadi pilih salah satu kalau lagi mau bayar kafarat. Nah untuk tadi yang pertanyaan Nuning yang bilang dulu pernah kayak gitu, punya perasaan nggak apa-apa dah, aku mah nggak usah ngerepotin suami misalnya. Kalau sampai pernah terucap, ya, misalnya pernah terucap nih di kita, boleh aja kalau lagi ada rezeki kita bayar kafaratnya itu. Misalnya ngasih makan 10 orang yang kelaparan, ngasih makan 10 orang miskin, beli 10 bungkus nasi bagiin. Niatin, aku bayar kafarat dengan ucapanku mungkin dulu pernah gitu ya. Namanya kita perempuan kan gitu ya, suka nggak sadar. Nah sekarang Allah pun membagi dosa menjadi 3 macam. Ini perhatikan baik-baik. Allah membagi dosa menjadi 3 macam. 1, dosa yang terkena hukuman had, tapi dia nggak kena kafarat untuk dosa ini. Yang kedua, dosa yang nggak kena hukuman had, tapi ditetapkan kafarat sebagai hukumannya. Ya, seperti apa? Bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan. Mungkin teman-teman yang rumah tangga normal akan berpikir gini, ih lagian kurang kerjaan sih, bersetubuh di siang hari, emang kagak ada hari lain apa? Ya maaf, nah manusia itu beda satu sama lain. Ya, sedangkan di sini Allah aja nggak ngasih hukuman had buat orang kayak gini, cukup bayar kafarat. Kenapa? Allah juga mengerti. Kali-kali dia LDR malah udah berapa bulan, begitu ketemu atau pas bulan puasa kan gitu. Mana pengantin baru? Gampang banget nih kayaknya nih besok pulang nih. Mana pula gitu kan? Aduh, Masya Allah. Gitu. Jadi jangan mencela dosa orang lain, jangan mencela dosa teman kita, jangan mencela dosa saudari kita, karena bisa jadi suatu saat kelak kita ada dalam kondisi seperti itu. Ya, bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan, lalu ketika berihram, yang ketiga ketika dia melakukan zihar, yang seperti saya contohin tadi, kamu tuh dari belakang lihat-lihat udah kayak ibuku kamu gitu, itu termasuk zihar tuh masuknya. Zihar itu talak yang jatuh karena ucapan suami, yang dia pun tidak sengaja, apalagi dia sengaja, udah kayak mak gue lo cerewetnya lo gitu. Lalu pembunuhan yang tidak disengaja, melanggar sumpah dan sebagainya. Yang ketiga, dosa yang tidak terkena hukuman had dan kafarat. Dosanya ini terbagi jadi 2. 1, dosa karena dosa yang ditolak tabiat manusia. Dia dosa tapi emang aneh gitu kan. Nggak semua orang melakukan itu. Kayak orang kayak apa? Kayak orang yang makan kotoran, minum air kencing dan darah misalnya. Mungkin kita jijik dengernya ya. Tapi apa kabarnya dulu orang-orang yang masih suka makan mushroom yang darah dibukuin tuh. Kan Mushroom. dulu
itu dulu deh. Kan orang suka jual di pinggir jalan tuh darah. apa namanya? Murah ya. Marus kali Bu. Marus. Terus Masuk rumah jamur bukan makanya jamur. Terus gue ingetnya miras lagi. barusan tuh ngomong jangan mencela dosa. Astagfirullahaladzim. Boleh begitu. Kalau di Jawa namanya saren, Bu. Darah itu namanya saren. Saren ya. Itu dulu pernah apa namanya? Pernah lihat, Bu. Ya ampun, geli banget. Ini Makanya, apa? Di Jawa ada masih makan kan? itu, Bu. Masih ada kan orang makan itu ya. Darah yang dibukukan lalu dijual dan dimakan dengan sesuka hatinya. Nauzubillah. Itu dosa tuh. Nah, itu kita masuk surat Al-Maidah. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kamu, hurimat alaikumul diharamkan bagimu, maitatu bangke, waddamu dan darah, walahmul khinzir dan daging babi. Yang kedua, dosa yang tingkat kerusakannya lebih rendah daripada dosa yang terkena hukuman had. Seperti apa? Ciuman, memegang, bercakap-cakap dengan lawan jenis. Ini orang pacaran ya. Mencuri benda yang tidak berharga dan sebagainya. Apa contohnya mencuri benda yang tidak berharga? Ayo teman-teman. Ayo. Apa gimana? Mencuri yang tidak berharga. Klepto bukan, Bu. Kalau klepto beda ya? Mencuri. Bisa. Klepto mah penyakit. Kan dia mencuri karena butuh kan. Itu mah ada gangguan ini perilaku. Nah, mencuri benda yang tidak berharga contohnya apa? Tapi ini terjadi. Emang dia nggak berharga, tapi orang yang bisa aja butuh. Apa yuk? Pulang sholat Jumat, sendalnya nggak ada. Baru ngomong. Ngambil sendal. Misalnya berkali-kali saya bilang udah nggak apa-apa sedekah aja sedekah. Ayo yang terawih ya. Berangkat terawih pakai sendal jepit, swallow, pulangnya pakai sendal kulit, cakep bener gitu kan. Habis sendal gue hilang, gue ambil sendal orang lain. Pinter bener ngambilnya. Nah, jangankan sendal kulit ya, sendal berjepit biasa pun jangan. Kalau emang bukan hak kita jangan. Itu namanya gosok ya. Nah, di sini kapan suatu dosa itu kena kafaratnya? Buka di halaman 248. Poin ke-1 Mbak Sila baca, poin kedua Mbak Sri baca, poin ketiga Winda baca. Kafarat bukunya masih di rumah Bu Mumung. Berarti ya udah jadi si Umi yang bacain nanti si Sila yang ngomong gitu. terbangin. Astagfirullahaladzim. Sabar, Bi. Jangan mencela. Cara nomor 1 coba Mbak Sri. Siapa yang punya buku lagi? Dewi bawa buku. Tunjuk. Nomor 2 Dewi. Diam Win. Bulan puasa nih. Ayo. Ya, nomor 1. Perkara-perkara yang pada asalnya dibolehkan, namun kemudian diharamkan disebabkan kondisi tertentu, lalu pelaku mengerjakan perkara tadi ketika sedang diharamkan, seperti menyetubuhi istri ketika ihram dan puasa, atau yang semisal dengannya seperti menyetubuhi istri ketika sedang haid dan nifas. Hal ini berbeda dengan menyetubuhi di dubur yang memang pada asalnya diharamkan untuk segala kondisi. Oleh sebab itu, pendapat sebagian ahli fikih yang menyamakan antara menyetubuhi di dubur dan menyetubuhi ketika haid tidaklah benar. Sebab menyetubuhi istri di kemaluannya tidak dibolehkan untuk sewaktu-waktu tertentu, walaupun pada dasarnya dibolehkan. Adapun menyetubuhi di dubur, kondisinya mirip dengan perbuatan homoseks dan minum minuman yang memabukkan diharamkan untuk segala kondisi. Itu ya. Jadi kita lihat di sini nih. Pertama, sebenarnya kan menyetubuhi istri itu hal yang wajar, boleh, bahkan kadang berpahala. Kalau tahu tempat, tahu waktu, gitu kan. Atau dia menyetubuhi waktu yang tidak boleh, lagi puasa, akhirnya dia kena bayar kafarat. Atau semisal dengannya belum selesai haid udah nggak sabar. Ya, kadang-kadang istri juga merasa iya kok udah bersih, begitu terjadi ada ujung darah yang nyangkut gitu ya. Kemudian nifas.
Nah, ini berbeda dengan menyetubuhi di dubur. Ini udah nauzubillah, udah kelewatan ini mah, ya kan? Memang asal ini hukumnya itu juga nggak boleh untuk segala kondisi. Mau dia malam hari ini bukan lagi puasa, segala macam, pokoknya tetap nggak boleh di dubur, itu nggak boleh. Oleh sebab itu, pendapat sebagian ahli fikih yang menyamakan antara menyetubuhi di dubur dan menyetubuhi ketika haid tidak benar. Ya, sebab menyetubuhi istri di kemaluannya tidak dibolehkan untuk waktu-waktu tertentu, walaupun pada dasarnya boleh. Adapun menyetubuhi di dubur, kondisi itu sudah mirip ya, itu sudah disengaja banget dengan perbuatan homoseks dan orang yang sengaja minum minuman yang memabukkan. Nah, kayak orang mabuk pun itu mau di segala kondisi pun tetap nggak boleh. Yang kedua tadi siapa? Dewi ya? Ya, yang nomor 2, perjanjian dengan Allah seperti nazar, bersumpah atas nama Allah, atau seseorang mengharamkan sesuatu untuk Allah, lalu ingin menghalalkannya kembali. Dalam hal ini Allah menetapkan kafarat sebagai penebusnya dan menamakannya dengan membebaskan diri. Kafarat tersebut bukanlah untuk menghapuskan pelanggaran terhadap kemuliaan nama Allah yang dipakai untuk bersumpah, yang kemudian dibatalkan. Sebagaimana disangka oleh sebagian ahli fikih, pembatalan sumpah terkadang menjadi wajib, terkadang hukumnya sunnah, dan terkadang boleh-boleh saja. Kafarat tersebut hanyalah untuk menghalalkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Nah, itu ya. Allah kasih solusi. Karena apa? Allah Maha tahu manusia itu tepatnya salah dan lupa. Ya, makanya dibilangin sama orang bijak, kalau lagi seneng jangan gampang bikin janji. Karena itu tadi, takutnya terjadi sesuatu di tengah jalan, akhirnya dia berat untuk melaksanakan janjinya tersebut. Nah, tapi Allah kasih solusi, biar kita nggak masuk ke dalam 3 ciri-ciri orang yang munafik. Karena ciri orang munafik itu 3 kan. Iza haddasa kazaba, kalau dia ngomong dia berbohong. Wa iza wa ada akhlafa, dan kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa iza tu'mina khona, dan kalau dia dipercaya dia berkhianat. Nah, biar kita nggak masuk ke salah satu dari 3 ciri-ciri ini, maka ketika kita terlanjur berjanji, pengen kita batalkan, caranya pakai bayar kafarat. Kafaratnya gimana? Kafaratnya nazar, sama seperti orang kafarat sumpah. Kasih makan 10 orang miskin. Gitu ya. Saya anjurkan teman-teman yang mungkin kadang-kadang kalau marah sama anak suka keterlaluan ngomongnya, misalnya nauzubillah summa nauzubillah. Pokoknya ya, demi Allah ya mama pokoknya nggak redo ya kalau mama kamu bla 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 bla. Misalnya apa ya contohnya ya? Pokoknya demi Allah ya, kamu nggak boleh main ke rumah si teman kamu itu misalnya. Nah, itu kan lagi emosi ya. Boleh tahu-tahu suatu saat namanya hati ibu kan biasanya kan pemaaf. Lalu si anak kemudian hari main lagi sama orang tersebut misalnya. Berarti ibunya harus bayar kafarat tuh. Tuh. Ya, jadi di sini boleh aja kita kadang-kadang kalau lagi menyengajakan diri niatin bayar kafarat. Kenapa? Kali-kali ada omongan kita yang kita nggak sengaja ke. Kalau lupa pernah begitu gimana, Bu? Makanya dia bilang tadi kita coba aja kasih makan 10 orang miskin. Kalau kita tahu, apalagi kita orang yang mungkin suka ngomong ngasal gitu ya. Ya Allah, aku sengaja bayar kafarat untuk ucapan mungkin dulu aku pernah masuknya ke wilayah entah janji, entah nazar, lalu aku lupa, ya Allah, ini aku bayar kafaratnya, gitu maksud saya. Ya. Siapa tadi yang nanya? Iya, oke. Aku, Bu. Kalau mau nitip ke masjid boleh nggak? Maksudnya kayak fidyah gitu untuk kafarat ini boleh nggak, Bayar kafarat Beda tapi ya? untuk Enggak, maksudnya masjid yang suka terima untuk fidyah, tapi kita niatnya untuk bayar kafarat. Ya, alhamdulillah juragan. boleh. Ngomong sama amilnya. Ini betul. Alhamdulillah kita jaga nama baik, apalagi selatan kejam. Benar jaga nama baik. Ntar gue udah ngubit. Ada yang bocor. Gitu ya. Jadi boleh. Kepada siapa sih sebenarnya kita kalau ngasih kafarat, tadi kan dibilang kasih makan 10 orang miskin. Teman-teman, saya kasih tahu ya, orang miskin tuh yang kayak gimana sih kalau orang miskin?
Jadi kan 8 asnaf itu kan ada fakir, miskin, ibnu sabil, gorimin, riqob, fisabilillah, sama mu'alaf. Nah, teman-teman pahami yang namanya orang miskin itu mungkin kelihatannya dia punya rumah, gitu ya. Kelihatan dia punya rumah, kelihatan punya kendaraan, tapi terus kelihatan juga punya pekerjaan misalnya. Tapi dia tuh nafkahnya itu nggak pernah bisa cukup sampai tidak pernah bisa mencukupi untuk dia dan keluarga sampai 1 bulan. Karena mungkin dia punya, dia kan punya rumah walaupun kecil, dia juga punya motor tuh buat dia ngojek. Itu termasuk miskin sebenarnya, gitu loh. Karena orang kita itu orang tuh harus ngesot-ngesot dulu, dekil, kumel, baru meyakinkan, gitu loh. Ada orang mau nyumbang ninjau dulu, tuh. Ada loh sekelompok ibu-ibu pengen nyumbang tuh ninjau dulu, diperhatikan dulu daerahnya. Begitu anak-anaknya kita barisin, kata mereka, apa dia bersih-bersih sih bajunya? Ini belum meyakinkan sebagai orang yang tidak punya, ya Allah. Padahal dia nggak tahu baru nyuci ya, ibunya tuh tukang cuci jadi baju bersih-bersih. Nah, padahal kita juga menghormati yang akan datang ini sebagai tamu. Jadi mereka itu ada seragam memang mereka pakai khusus buat acara-acara kayak santunan gitu kan. Ya kali gitu acara santunan mereka kita kasih pakai baju compang-camping kan nggak mungkin ya. Cuman itu tadi kadang-kadang orang ya aneka rupa manusia ya. Jadi jadi kalau teman-teman lagi mau bayar kafarat misalnya nih, titip bisa sama suami yang ngantor misalnya bisa dikasih ke satpam, bisa dikasih ke OB, bisa dikasih ke yang kalau ketemu di jalanan. Sebenarnya gampang loh ya. Kalau nggak harus dititip di masjid, teman-teman keluar rumah aja udah banyak mungkin yang lewat depan mata kita gitu, insya Allah. Itu ya Mbak, tapi tetap kalau mau sama nitip di masjid juga boleh. Oke. Kemudian ketiga, winchill. Perkara-perkara yang menjadikan kafarat berfungsi sebagai pengganti dari yang dihilangkan, seperti kafarat pembunuhan yang tidak disengaja, meskipun tidak ada dosa dalam hal ini. Contoh lainnya adalah kafarat membunuh hewan buruan secara tidak sengaja. Kalau membunuh hewan buruan kan memang pengen diburu, memang dibunuh gitu. Makanya kan nggak boleh, kan nggak boleh. Itu pekerjaannya itu apalagi hobi misalnya kan ya, bukan sesuatu yang urgent. Dia membunuh jiwa yang tanpa alasan jelas kenapa dia dibunuh itu haram. Ya. Tapi kalau orang dulu berburu tuh beda lagi ya. Orang dulu itu mau benar-benar dia cari nafkah buat keluarganya gitu ya. Iya kan tuh buat dimakan, buat dijual. Kalau ini kan orang cuman apalagi yang diburu kan yang nggak ada kaitannya gitu ya. Misalnya dia kayak ngeburu memburu elang misalnya kan. Apalagi sih yang biasa orang buru-buru itu ya gitulah pokoknya ya. Bunuh rusa dulu pernah ada juga tuh komunitas kayak gitu. Nah, makanya nauzubillah min dzalik. Poin ketiga adalah bagian dari jawabir atau pengganti. Poin pertama adalah bagian dari zawajir, ancaman dan larangan. Itu poin nomor 1 ya. Sementara poin kedua adalah tahillah atau pembolehan dari apa yang sebelumnya terlarang oleh akad. Ya, pembolehan dari apa yang sebelumnya terlarang oleh akad. Jadi gara-gara dia berjanji, dia pokoknya aku pengen santunan. Misalnya nih, santunan 100 anak yatim. Kalau misalnya anakku keterima di atau anakku bisa ngapalin 5 juz misalnya nih. Lalu ternyata kok susah ya gitu. Namanya kita nggak tahu ya kehidupan. Akhirnya dia nggak bisa melaksanakan memberikan makan 10 santunan 100 anak yatim diganti dengan kafarat. Apa kafarat itu tadi? Memberi makan 10 orang miskin. Gitu ya. Sekarang kita ke hukuman had dan takzir. Takzir itu hukuman dengan maksud memberikan pelajaran ya. Dia tuh nggak mungkin terkumpul dalam satu maksiat. Kalau maksiat kena had, maka cukup dengan had. Kalau nggak demikian, maka seseorang dikenakan hukuman takzir. Begitu pula dengan had dan kafarat. Keduanya tidak terkumpul dalam satu maksiat. Setiap maksiat yang dikenai hukuman had, maka dia nggak akan kena kafaratnya. Demikian pula sebaliknya. Jadi salah satu maksudnya. Sekarang, mungkinkah takzir dan kafarat ini terkumpul dalam satu maksiat yang tidak terkena had? Nah, ini contohnya ada 2 pendapat. Ya, dalam masalah ini ada 2 pendapat. Contohnya adalah jima, ketika sedang ihram dan berpuasa, lalu menyetubuhi istri yang sedang haid.
Yaitu kalau kita wajibkan kafarat dalam perkara-perkara tersebut, ada yang berpendapat bahwa pelakunya juga dikenai hukuman takzir karena telah melakukan kehormatan dengan melakukan tindakan kejahatan. Ada pula yang berpendapat bahwa pelakunya tidak dikenai hukuman takzir, cukup dengan kafarat saja karena kafarat bertindak sebagai pengganti dan penghapus dosa. Ini sekedar penjelasan saja ya, nggak perlu dipikirin karena ini masuknya wilayah fikih. Fikih itu luas, ya. Sekedar tahu boleh. Ya, monggo yang mau jemput monggo. Itu tadi hukuman syariah dan penjelasannya. Sekarang kita ke C, hukuman qadariyah. Hukuman qadariyah itu terdiri dari hukuman hati dan jasad. Hukuman qadariyah terdiri atas dua jenis. Pertama, hukuman atas hati dan jiwa. Yang kedua, atas jasad dan harta. Ya. Hukuman qadariyah atas hati terdiri dari dua jenis. Satu, berbagai kepedihan yang ditimpakan kepada hati. Kedua, pemutusan unsur-unsur yang dengannya hati jadi hidup dan baik. Yang kalau diputuskan maka timbullah kebalikannya. Hukuman terhadap hati lebih berat daripada hukuman jasad. Hukuman menjadi sumber dari hukuman jasad. Sekaligus menjadi sumber dari hukuman jasad. Hukuman ini semakin kuat dan bertambah hingga menjalar dari hati ke jasad. Seperti penyakit jasad yang menjalar ke hati. Kalau jiwa terpisah dari jasad, maka hukuman ini hanya terkait dengannya. Dan tampaklah hukuman hati secara jelas pada saat itu, yaitu dengan nama azab kubur. Penisbatannya ke alam barzah seperti penisbatan azab jasad ke alam dunia. Kalau bahasa kita, dia udah mati sebelum mati gitu loh. Ya, hukuman itu saking beratnya ditanggung oleh jiwanya, maka itu seperti hukuman seperti kematian sebelum dia mati beneran. Contohnya apa? Kan kayak misalnya orang memfitnah, maka di Quran disebut al-fitnatu asyaddu minal qatli gitu kan. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa dia lebih kejam? Karena orangnya masih hidup, tapi bikin dia nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara fitnah tersebut. Ya kan? Itu jeleknya fitnah. Nauzubillah summa nauzubillah. Sekarang yang D, hukuman jasa terdiri atas hukuman dunia dan hukuman akhirat. Hukuman yang menimpa jasad terdiri dari dua macam, yaitu hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Berat dan lamanya waktu hukuman ini tergantung dari berat dan ringannya tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Tidak ada sedikit pun keburukan di dunia dan di akhirat kecuali disebabkan dosa dan hukumannya. Keburukan adalah nama yang mencakup seluruh perkara tersebut, yang asalnya adalah keburukan jiwa dan amalan buruk. Keduanya adalah pokok permasalahan yang dulu Nabi pun SAW berlindung darinya dalam khutbahnya. Bahwasanya beliau bersabda, kami berlindung dari kejahatan jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. Jadi ini kita juga mungkin harus kita amalin. Dan makanya teman-teman kalau pernah sering dengar mukaddimah doa ya, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina gitu ya. Itu pun bisa dipakai buat doa harian, bisa dipakai buat ngeruqyah juga. Buat apa ini doanya nih teman-teman yang masih belum bisa lepas dari perasaan keungkungan rasa kecewa masa lalu, belum bisa lepas dari perasaan tertekan, belum bisa lepas dari perasaan sedih, perasaan merasa nggak dihargai, perasaan merasa ini semua tuh baca doa ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Baca banget biar kita dilindungi sama Allah dari kejahatan jiwa kita sendiri. Ya. Karena apa? Amal perbuatan yang buruk berasal dari kejahatan jiwa. Oleh karena itu seluruh keburukan itu kembali kepada kejahatan jiwa, sedangkan keburukan amal hanya merupakan cabang dan buahnya. Nah, di sini ada perselisihan lagi tentang makna dari sabda Nabi tersebut. Wa min sayyiati a'malina, apakah maknanya hal yang buruk dari amal-amal kami? Ya, hingga dia masuk ke bab penyandaran bentuk buruk itu kepada jenisnya amal, sama mengandung arti dari atau kalafas min ini. Itu masuk keterangan, ya kejelasannya bayannya. Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah aku berlindung dari hukuman yang buruk dari amal-amal tersebut. Jadi lafaznya menjadi wa min uqubati a'malina allati tasuuna, dan aku berlindung dari hukuman amal-amal kami yang buruk bagi kami. Ini perbedaan pendapat ini enggak
nggak merubah juga sih teman-teman, mau ambil yang mana, mau tetap berpendapat yang mana, nggak ngaruh juga. Ini masih perselisihan pendapat. Tapi yang jelas kalau kita biar lebih selamat, lihat di artinya tadi, kami berlindung dari kejahatan jiwa kami dan dari keburukan amal kami. Itu aja udah cukup. Ya, kalau kita bingung. Maka perkara yang menguatkan pendapat ini adalah isti'azah. Ya, mohon perlindungan. Di atas itu mencakup seluruh keburukan. Kejahatan jiwa menyebabkan terjadinya amal-amal buruk. Kemudian mengakibatkan terjadinya hukuman-hukuman yang buruk pula. Maka itu Nabi cukup mengingatkan dengan kejahatan jiwa atas akibatnya, yaitu apa? Buruknya amal. Karena kejahatan jiwa merupakan sumbernya. Beliau lantas menyebutkan puncak keburukan, yaitu terjadinya kehinaan dan kenistaan atas diri si hamba disebabkan amalnya, baik berupa hukuman maupun kepedihan. Jadi isti'azah ini mencakup perlindungan terhadap sumber keburukan, cabangnya, puncaknya, juga konsekuensinya. Lihat di Al-Mu'min ayat 9, di antara doa para malaikat bagi kaum mukminin adalah waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah. Dan peliharalah ke mereka ya Allah dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang engkau pelihara itu dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Ini doanya para malaikat yang dihadiahkan buat semua orang beriman, Masya Allah. Selalu didoain loh, sedangkan malaikat itu kan memang fitrahnya, sunatullahnya itu mereka diciptakan untuk berzikir terus, nggak pernah libur. Berarti kita didoain terus nih selama kita beriman, insya Allah. Ya, doa tersebut mencakup permohonan untuk menjaga mereka dari keburukan amal dan hukuman yang pedih. Jika Allah menjaga mereka dari amal yang buruk, maka Dia akan menjaga mereka dari balasan yang buruk. Meskipun firman Allah Ta'ala di sini, dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat padanya, ini lebih jelas mengarah kepada pembalasan amal yang diminta pemeliharaannya. Kalau ada yang berpendapat, pada ayat sebelumnya para malaikat telah memohon kepada Allah agar menjaga mereka dari azab neraka. Ini adalah penjagaan dari balasan keburukan. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan as-sayyi'at di sini ya adalah amal-amal yang buruk. Dengan demikian, apa yang diminta oleh para malaikat serupa dengan perkara yang Nabi SAW pun beristiazah darinya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Dan ada yang nanya di chat. Oke. Pendapat ini tidak dapat dikorelasikan dengan firman-Nya, yaitu yang bunyinya yauma izin, pada hari itu. Karena yang diminta adalah penjagaan dari balasan amal-amal yang buruk pada hari itu, bukan amal-amal itu sendiri. Ada orang yang mengatakan bahwa penjagaan dari kejahatan itu terbagi jadi dua. Pertama, penjagaan dengan taufik darinya agar perbuatan buruk itu tidak sampai dilakukan. Kedua, penjagaan dengan memohon ampunan sehingga tidak terkena hukuman. Penjagaan dengan taufik ini contohnya gini teman-teman. Banyak teman-teman yang pernah juga ngomong ya. Teman-teman belum tahu tentang ruqyah. Tapi ternyata teman-teman pun udah melakukannya. Udah lama. Kayak apa? Sebelum tidur wudhu. Terus teman-teman ada yang udah rutin baca Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 qul. Itu udah ruqyah itu. Kalau kita anggap di sini padahal belum kenal tentang ruqyah, tapi teman-teman sudah melakukannya. Ini namanya taufik dari Allah. Ya. Kita digiring melakukan suatu kebaikan walaupun kita belum ada ilmunya di situ. Masya Allah, alhamdulillah. Oleh karena itu, ayat di atas mencakup permohonan terhadap dua bentuk keburukan tadi. Mengenai kata keterangan waktu, hal itu terkait dengan kalimat syarat, bukan dengan kalimat permohonan. Nah, sekarang perhatikanlah kandungan dari kabar para malaikat dalam ayat di atas. Mereka memuji iman dan amal soleh, serta berbuat baik kepada kaum mukminin dengan memintakan ampunan untuk mereka. Sebelum memintakan ampunan, para malaikat bertawasul kepada Allah dengan keluasan ilmu dan kelapangan rahmatnya. Insya Allah ya. Keluasan ilmu Allah itu mencakup ilmu tentang dosa, penyebabnya, mudahnya mereka tergelincir dalam kesalahan, penguasaan musuh dan jiwa mereka, hawa nafsu dan tabiat mereka, apa-apa yang dijadikan indah dalam pandangan mereka dari dunia dan perhiasannya, serta ilmunya tentang diri mereka. Sebab dialah yang telah menghidupkan mereka dari tanah, mengetahui ketika mereka masih berupa janin dalam perut ibu-ibu mereka. Ilmunya yang terdahulu itu mencakup mereka yang pasti bermaksiat kepadanya nanti. Ya, jadi Allah tuh maha tahu. Dari si anak ini belum lahir, Allah udah tahu. Kalau kita kan ngeliat bayi suci itu, kita ngeliatnya Masya Allah, wajah-wajah tanpa dosa.
Tapi Allah udah tahu itu ntar di antara bayi-bayi itu siapa yang udah kering ntar berbuat maksiat, melakukan kejahatan, nauzubillah ya, astagfirullahaladzim. Nah, bahwasanya dia menyukai pemaafan dan ampunan serta perkara-perkara lain yang termasuk dalam keluasan ilmunya yang tidak ada seorang pun mampu meliputinya kecuali hanya Allah. Kelapangan rahmatnya mencakup bahwa dia tidak akan membinasakan seorang mukmin pun dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan serta mencintainya. Dialah pemilik rahmat yang luas. Tidak ada yang keluar dari lingkup rahmatnya, melainkan orang-orang yang sengsara. Tidak ada yang lebih sengsara daripada orang yang tidak mendapatkan keluasan rahmat Allah. Padahal rahmatnya meliputi segala sesuatu. Kalau dibilang rahmat Allah, jadi kayak gini, pintu taubat itu terbuka dari barat sampai timur selama belum kiamat. Berarti nggak bisa kita bayangkan dong seluas apa. Apalagi rahmat Allah. Kalau dibilang rahmat Allah meliputi segala sesuatu, kayak ngebungkus bumi kan berarti. Gitu loh. Insya Allah ya. Nah, sesudah itu para malaikat tersebut memintakan ampun bagi orang-orang yang bertaubat. Ya, mengikuti jalannya, yaitu jalannya orang yang menyampaikan hamba kepadanya. Jalan tersebut adalah mengenalinya, mencintainya, mentaatinya. Mereka juga bertaubat dari perkara yang dibencinya dan mengikuti jalan yang dicintainya. Kemudian para malaikat memohon agar mereka dipelihara dari azab neraka dan agar diri mereka beserta seluruh kaum mukminin baik nenek moyang, keturunan maupun istri-istri mereka dimasukkan ke dalam surga Adnan seperti yang telah dijanjikan. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menyelisihi janjinya, tapi janji Allah memiliki sebab-sebab. Ya, diantaranya apa? Doa para malaikat untuk manusia agar dimasukkan ke surga dengan rahmatnya. Di antara rahmat Allah adalah mereka diberikan taufik untuk beramal soleh, serta menjadikan para malaikat mendoakan mereka agar masuk surga. Masya Allah ya. Makanya benar di sebuah hadis disebutkan, kalau Allah menghendaki kebaikan buat seorang hamba, maka Allah pasti akan berikan dia pemahaman dalam agama. Judulnya dia belum tahu itu apa, tapi dia udah melakukannya, Masya Allah. Selanjutnya Allah Ta'ala mengabarkan bahwa setelah doa tadi, para malaikat tersebut memuji Allah. Innaka antal azizul hakim. Sungguh engkau adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksudnya apa? Maksudnya malaikat itu memuji Allah itu bahwa Allah lah sumber sekaligus puncak keperkasaan dan kebijaksanaan. Semua itu bersumber dari kesempurnaan kekuasaan dan ilmunya Allah ya. Nah, sesungguhnya keperkasaan adalah kesempurnaan kekuasaan, sedangkan kebijaksanaan adalah kesempurnaan ilmu. Dengan kedua sifat ini, Allah memutuskan apa saja yang Dia kehendaki. Sekaligus memerintah, melarang, memberikan ganjaran, serta memberikan hukuman. Kedua sifat ini adalah sumber penciptaan dan perintah. Intinya, hukuman dari kejahatan itu terdiri dari hukuman syar'i dan hukuman qadariyah. Hukuman qadariyah bisa menimpa hati, badan, atau keduanya sekaligus, termasuk di dalamnya hukuman saat berada dalam barzah setelah kematian, serta hukuman pada hari pengumpulan jasad-jasad. Dan memang paling nggak enak kalau hukuman itu terasanya di hati, benar nggak teman-teman? Contoh, tersiksa sama perasaan menyesal aja udah nggak enak, ya. Perasaan nyesel, nyesel ya Allah, kenapa ya? Kemarin gara-gara ini jadi marah, padahal kan aku lagi puasa misalnya. Itu nyesel tuh udah nggak bisa balik lagi hal tersebut. Kita cuma bisa mentaubati. Oleh sebab itu, tidak mungkin dosa itu berlepas dari hukuman. Hanya saja kebodohan seorang hamba menyebabkannya tidak menyadari hukuman tersebut. Keadaannya sama seperti orang mabuk, terbius dan sedang tidur. Mereka tidak akan merasakan sakit dalam keadaan demikian, melainkan setelah kembali bangun atau sadar. Hubungan antara hukuman dan dosa sama dengan hubungan antara kebakaran dan api, pecah dan memecahkan, tenggelam dan air, rusaknya badan dan racun, serta penyakit dan faktor-faktor penyebabnya. Terkadang bahaya tersebut mengiringi dosa, tapi juga kadang datang tidak secara langsung, baik dalam selang waktu yang singkat ataupun lama. Seperti halnya penyakit, ada yang datangnya terlambat, ya setelah gejala-gejala duluan, ada pula yang langsung barengan sama gejalanya. Banyak sekali manusia yang salah paham dalam masalah ini. Maka perhatikanlah ilustrasi berikut. Seseorang berbuat dosa dan tidak dapat melihat dampaknya secara langsung. Dia tidak mengetahui bahwa efek dosa itu berlangsung secara bertahap, sedikit demi sedikit, sebagaimana halnya kinerja racun dan hal-hal yang membahayakan lainnya. Apabila hamba yang keracunan itu mengkonsumsi obat-obatan dan menyembuhkan penyakitnya dengan imunitas, maka dia akan selamat. Tapi kalau tidak demikian, niscaya dia akan binasa. Hal ini dengan catatan kalau dosa yang dilakukan hamba tadi hanya satu. Maka gimana dengan dosa yang menumpuk di atas dosa lainnya? Udah numpuk, bertambah pula.
terakumulasi juga setiap hari dan setiap waktu. Wallahul musta'an. Nah, teman-teman, eh, kalau yang sudah khatam buku tauhidnya mungkin pernah ingat perkataan ulama tabi'in ya, yang namanya Mujahid. Kita kalau bahas kitab tauhid itu pasti ada nama Mujahid, ada nama Aun bin Abdullah, ada namanya eh, apa nama Abdul apa Abu Sa'id Al-Khudri gitu ya. Tapi terutama Mujahid ini paling sering kita akan membahas nama beliau kalau kita udah bahas tentang perkataan-perkataan yang melanggar ketauhidan. Contoh gini, ini saya mau kasih tahu. Kan Ramadan ini kan semangat beramal baik ya, semangat fastabiqul khairat. Ya semangat untuk bersegera dalam kebaikan. Semua orang tanpa terkecuali, apalagi yang terutama yang sudah kenal dunia mengaji itu, pasti semuanya itu berlomba-lomba melakukan kebaikan, entah sendiri atau berjamaah. Satu bab kitab tauhid ada di situ Mujahid berkata ada 3 kata-kata, ada 3 kalimat, di mana 3 kalimat ini dia tuh kalau diucapkan oleh seorang hamba dia akan rentan membawa si hamba kepada kesyirikan. Contoh kalimat yang pertama kalau dari Mujahid dibilang lauka nafulan lam yakun kaza. Kalau bahasa kita, untung ada dia, untung ada si itu. Kalau bukan karena si Ono, nggak akan jalan nih acara gitu. Ini kalau di kata Mujahid, lauka nafulan lam yakun kaza. Kalau bukan karena si fulan nggak akan jadi begini. Saya cuma pengen sekedar berbagi juga. Penyakit-penyakit dalam ukhuwah itu hal yang mungkin sedikit yang menyadari. Kita kan di mana Ramadan ini, di mana akhir-akhir zaman ini justru tumbuh banyak banget komunitas pengajian kan ya. Tumbuh banyak banget komunitas pengajian. Semua banyak banget yang hijrah, alhamdulillah. Sampai ada apalagi komunitas Taubaters, apalah. Pokoknya Masya Allah deh, melihat girohnya teman-teman kita yang berhijrah ini Masya Allah. Sampai bahkan ngiri lah untuk yang mungkin udah lama ngaji, tapi ngeliat yang baru-baru pada bermunculan, pada Masya Allah, gercep, sigap, canggih, segala macam itu kayaknya Masya Allah gitu ya. Jangan lupa, seperti halnya orang yang giroh menjaga kesehatan fisiknya dengan vitamin dan olahraga misalnya, tetap kan tidak bisa menghindari sunatullahnya penyakit ya kan. Sakit adalah sunatullah kehidupan yang harus mungkin suatu saat akan dia rasakan. Begitu pula orang yang sudah giroh menjaga kesehatan imannya, mengajak hijrah jiwanya. Jangan lupa, setan nggak akan pernah tinggal diam. Di sini, maksudnya saya ngomong apa sih ini? Ngomong masalah laukana fulan lam yakun kaza. Maksud saya, kita dengan kebaikan yang mungkin pernah kita lakukan, jangan pernah merasa kalau nggak gue atau kalau bukan kita, dia nggak akan begitu tuh. Misalnya ya, maaf ya, suatu komunitas misalnya, terus sampai menjadikan mereka eksklusif, yang sampai mengikat anggotanya misalnya, lo maunya di mana nih berarti? Soalnya apa di sini? Gak jelas amat sih, ikutin yang mana? Lah kan terserah orang, mau ngaji di mana saja silahkan, kan gitu ya. Jadi takutnya kata-kata, saya kemarin kepikirnya gini, kata-kata ini bagus, tapi kadang-kadang tempatnya kalau kita baca dengan hati yang terkontaminasi rasa sombong, gini nggak bagus. Contohnya apa? Pelopor misalnya. Pelopor itu artinya apa sih pelopor? Pendahulu. Kalau ngomong pelopor, siapa yang paling pantas kita julukin sebagai pelopor? Rasulullah. Rasulullah kan, ada lain. Ya kan, suri tauladan kita. Ya kan? Pelopor tauhid siapa? Ibrahim alaihissalam. Udah. Pelopor kebaikan Nabi Muhammad kita. Yang namanya pelopor dakwah para nabi. Jadi nggak ada, jangan sampai teman-teman kita yang mungkin lagi giroh-girohnya dalam berdakwah ini, jangan sampai bangga dengan golongannya sendiri. Itu setan udah masuk di situ. Jadi hati-hati ya, itu aja sih saya maksudnya. Jadi jangan pernah lengah untuk terus mewaspadai segala bisikan setan. Yang kagak ngaji dibisikin biar jangan ngaji. Udahlah gak usah pinter-pinter, ya pinter aja masih banyak yang nggak bener kan gitu kan. Tapi yang udah ngaji dikasih bisikannya apa? Wih,
Kita keren Bener kan banget. komunitas kita kan. Coba kalau nggak ada kayak gitu dan nauzubillah semua. Nauzubillah. Jadi teman-teman selalu waspada ya. Karena teman-teman ini perempuan. Perempuan ini sebenarnya itu target terempuknya setan. Perempuan adalah panah-panahnya setan. Ya. Maka lihat perempuan yang giroh dalam agamanya, perempuan yang udah benar nutup auratnya, perempuan yang sudah benar menjaga pergaulannya, setan nggak akan tinggal diam. Teman-teman yang ngaji, yang udah pada paham, ngejalanin, jaga diri di rumah, jaga kehormatan. Dari mana setan ngegoda teman-teman? Nggak mungkin teman-teman dibikin untuk melakukan dosa di luar rumah, nggak mungkin. Paling nggak teman-teman ngerjain dosa di dalam rumah. Apa dosa di dalam rumah? Apa yuk? Ya mungkin kurang prioritas. Kita kurang bisa membedakan prioritas misalnya antara mengaji dengan perintah suami misalnya. Tapi di sini ini setan gerahnya adalah apa? Kalau dia nggak bisa membuat seorang hamba melakukan dosa, maka dia akan masuk dari sisi yang lain. Dia akan membuat si hamba itu merasa lebih baik dari yang lain. Ana khairum minhu. Itu penyakit sombong yang dulu juga sudah mengusir iblis dari surga. Jadi gitu ya teman-teman ya. Semangat Ramadan ini, semangat kita bersegera dalam kebaikan, semangat kita semuanya silahkan fastabiqul khairat, ya ihris ala ma yanfa'uka, bersegera dalam hal-hal yang bermanfaat buat kamu, wasta'in billah, dan teruslah minta tolong sama Allah, wala ta'jis, dan jangan pernah merasa lemah. Udah, kalau kita sudah berjamaah terus, alhamdulillah kompak segala macam, terus minta sama Allah keteguhan hati, istiqomah, kalau jaga hati kita dari segala bisikan-bisikan kesyirikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Tuh. Itu aja sih. Jadi ini beberapa hari kemarin ada aja tuh curhat yang datang gitu kan ya. Udah ngaji repotnya ngapain? Repotnya menjaga lagi perasaan masing-masing teman kita kan gitu. Gitu ya. Ini kita sudah sampai di 254. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Kita tadi lagi ngomong masalah dosa dan hukumannya. 11.30 udah setengah 12 ya, alhamdulillah ya. Berarti udah cukup ya? Cukup nggak? Nggak mau cukup. Kalau saya sih yes. Belum tidur-tidur dari tadi nih. Dikatain tidur mulu gue sama Mbak Rani. Oh iya Mbak Rani ya, si Winda ya, dia emang satpam di mana-mana, Masya Allah. Tabarakallah. Ya jadi sih ya. Jadi bahaya itu kadang mengiringi dosa, kadang ada yang belakangan. Namanya penyakit hati itu tadi efek-efek dari segala penyakit hati, bisikan setan itu semua kadang munculnya barengan, kadang muncul lama. Nauzubillah, semoga Allah jaga selalu hati kita. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dini. Baiklah teman-teman, kalau udah nggak ada yang bertanya lagi, kata kalau saya terusin takutnya ada yang tidur. Iya. Mbak Rani udah cukup kan ya, setengah 12 ya? Cukup insya Allah, Bu. Oke, nanti kita ditandain, nanti kita pertemuan selanjutnya memajukan dari poin E. Baik, saya serahkan kepada Mbak Winda. Mbak Winda, Mbak Rani. Lupa, maaf, karena masih tadarusan. Oke, Amin. Baiklah teman-teman, kita tutup saja kajian siang hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.